Bismillah. Para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi susan zaina wa karamar wa asmanu ali sanala sanalo semba timatu zahra sekali jilani wa azali wa syafi'an nabi maliki hambali anawi rafi jamil bukul hadisin wal qurra wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Bakir Kedam Muhammad Wali Wali Asuli Apur Ajmain Sumail Arwahi Walidina Mahatina Wa Jadadina Masyayina Wa Jamil Muslimina Muslimat Anallah Yagafiru Lahum Yarhamu Ya'li Darajatim Bil Jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa manaf'a bilum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 39 ya, masih 10 baris ya dari bawah. Fa'in ajazta anil qiyami bihaqqi dinika ma'a muhalatatin nasi wa kunta la taslamu minal ma'asi al-arba'ati allati yata'arradul insanu laha ghaliban bil muhalatati wa taslamu minha bil khulwati wa hiya al-ghibatu war-riya'u was-sukutu anil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa musyarakati tibai minal akhlaqir radiati wal a'malil khabisati allati yujibuhal khirsu alal dunya fal uzlatu aula ay ahaqqu laka fa'alaika ay ilzam biha ayil uzlati fafiha ay li'anna fil uzlati an najatu ay khalasu mimma marrah wa minal fitani wal khusumati wa min syarrin nasi wa min musyahadatis suqala wassalamatu min tama'in nasi apika wa min tamaika bin nasi fa inna in kita atama in nasi an kafihi fawaidu fa inna ridon nas wayatun la tudraku pastiqalul mar'i bi islahi nafsihi aula wa inna in kita atau amit tomaika anhum fihi faidatun jazilatun fa naman nazara ila zahratid dunya wa zinatiha tuharriku khirsuhu wan ba'asa biquwatil khirsi toma'uhu wa mahma tazala lam yusahid wa iza lam yusahid lam yastahi wa lam yatma. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masih ya persiapan untuk ya mengisi waktu ya, di antara waktu ya waktu dari setelah terbit matahari ya sampai waktu zuhur nih. Nah ini ya dari ya atas itu ada bermacam-macam ya perbuatan dah ya yang kita kerjakan itu ya, dari mulai kita isi waktu dengan ya belajar ilmu ya gitu ya. Ada waktu tuh dari habis terbit matahari ya, atau dari habis sholat apa tuh ya, sholat duha
Nah itu kita punya kosong tuh waktu sampai zuhur gitu. Nah itu kita gunakan waktu kita ya. Yang pertama yang paling afdol yaitu kita gunakan untuk belajar ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu ya manfaat, artinya ilmu yang membawa kita untuk urusan akhirat kita gitu ya, menggiatkan, membangkitkan, semangatin kita untuk cari ilmu buat akhirat gitu ya. Nah ya, atau juga ya kita isi dengan apa ya, dengan zikir atau apa ya, sholat gitu ya, darah zuhur tuh ya ngisi. Nah, atau juga kita isi dengan ya kerjaan-kerjaan kalau kita termasuk orang yang apa nih ya, yang perlu nyari maisha ya, nyari harta duit gitu ya, yang buat kehidupan kita. Nah ya apalagi kita punya keluarga, nah ya kita gunakanlah ya waktu kita untuk cari itu ya. Nah ya jadi jangan sampai kita gunakan waktu kita ini ya yang kosong, yang apa tuh yang nggak ada manfaatnya tuh gitu ya. Nah sekarang lanjutannya nih gitu ya. Nah ya, wa in ajazta anil qiyami bihaqi dinika ma'a muhalatatin nas wa kunta lataslamu minal ma'asil arbaati. Apabila ya gitu Pak In, apakah sungguhnya ya Pak In ya, jika kamu ya lemah ya, artinya kita nggak sanggup, nggak bisa nih anil qiyami bihaqi dinika untuk menjaga hak agama kita ya. Jadi kalau kita nggak bisa nih jaga agama kita gitu, artinya tuh jangan sampai kita berbuat maksiat gitu. Kalau kita berbuat maksiat artinya kita nggak bisa jaga agama kita ya, agama kita nih gitu, nggak bisa gitu diri kita. Nah ma'a muhalatatin nas ya, yang disertai bergaul kepada orang ya. Jadi kalau kita bergaul kita nggak bisa jaga diri kita dah ya, karena bisa berbuat maksiat katanya gitu ya. Nah wa kunta la taslam, dan kamu nggak bakal selamat tuh, nggak bakal bebas daripada minal ma'asil arba'ah, dari maksiat yang 4 macam ini ya. Karena kalau kita bergaul udah pasti ya 4 macam kemaksiatan pasti terjadi gitu ya. Ini kalau kita bergaul ya, kita campur orang nih ya, bergaul, nah itu udah pasti tuh katanya nggak selamat dari maksiat yang 4 macam. Allati yata'arradul insan laha ghaliban, yang biasanya tuh maksiat yang ini nih ya, yang 4 macam itu selalu nampak ya, selalu ada ya, umumnya bil muhalatati, dengan sebab bergaul ya. Jadi kalau kita bergaul ya udah pasti datuh, umumnya pasti ya yang 4 macam dosa ini ya, perbuatan dosa ini udah pasti ada ya gitu ya. Nah ya gitu udah pasti tuh ada katanya gitu, bil muhadati wa taslamu minha bil khilwati, kamu bisa selamat dari dosa yang 4 macam ini dengan berkhilwat ya, arti khilwat menyendiri ya gitu. Nah mana tuh dosa yang 4 nih ya, yang biasa umum ya kita dapatin di dalam ya pergaulan. Nah pertama al-ghibatu ya, ghibah ya, ngomongin orang ya, itu biasanya udah ketemu dah ya gitu. Itu yang dalam hadis ya, Nabi bilang tuh ya liqa'un nas ya la yakhlu anil ghibati ya gitu ya. Liqa'un nas, Nabi kata tuh ketemu orang ya itu enggak sunyi daripada ghibah gitu ya. Kalau kita ketemu orang nih udah pasti dah ya enggak bakal kosong dari ghibah ya. Ghibah apaan sih gitu ya, definisi ghibah tuh ya, biar kita tahu ghibah ya, biar tahu ghibah itu ane zikruka akhaka bima yukrahu ya, kita ngomongin ya, kita nyebut tuh teman kita, saudara kita tuh ya yang dia nggak senang. Apaannya yang nggak senang, apaannya aja ya, dirinya sendiri gitu kita omongin, pakaiannya ya gitu ya, rumahnya, keluarganya ya, apa aja dah tuh yang ada di situ dia kita ngomongin gitu ya, keluarganya. Nah itu dia kalau dia tahu kita ngomongin tuh, itu dia nggak senang. Apaan aja ya, emang yang benar gitu ya, yang kenyataan emang benar begitu, itu namanya ghibah. Nah kalau nggak benar itu namanya buhtan ya, buat fitnah gitu ya, bikin
Nggak benar, emang benar gitu ya, umpama ya yang ringan aja dah gitu ya, gitu kan kita ngomongin teman kita apaan dipakai sendal jelek gitu, emang sendalnya jelek dipakai umpama ya kan, itu kan yang ringan. Iya sendal, nah dijateng di apa ya, di jalan buru-buru kali kan gitu ya, atau kita ketemu di apa ya, di satu acara atau apaan gitu dah gitu, kebetulan dipakai sendal di kelupaan tuh, pakai aja di tempat acara ya kan, ya seharusnya kan pakai yang cakep gitu, umpama ya lagi kondangan atau apa kan gitu ya. Nah gitu, nah kita begitu lihat lah si Ano tuh pakai, iya kok ke apa ya, ke resepsi nih ya atau ke gedung pakai ya sendal begitu banget kan gitu, yang nggak cocok dah, nggak sesuai gitu. Nah ya, nah kita bisik-bisik sama teman kita tuh gitu ya, ngomongin tuh lu lihat tuh si Ano. Nah kan gitu kan, emang benar, emang dipakai tuh, lu lihat, emang gua bohong kagak, gua nggak bohong tuh, lu lihat tuh umpama gitu. Nah dia tuh kalau kita ditahu gitu kan dia jadi malu, jadi nggak enak kan gitu kan. Gitu, nah itu namanya ghibah ya, biar di depan dia juga kan gitu, bukannya nggak ada dianya gitu depan dia, biar lagi gitu ya, ya gitu, emang benar itu. Nah tapi kalau nggak benar itu namanya udah bukan, namanya bikin fitnah gitu ya, itu yang namanya ghibah ya. Hanya yang Nabi bilang tuh liqa unas la yahlu anil ghibah ya, jadi ya ketemu orang itu udah nggak sunyi ya, nggak bebas daripada ghibah gitu. Ya udah buka aja lah, kalau ketemu ente sama siapa gitu sendiri, si Ano kemana, nah udah dah masuk dah tuh ya, ditanya si Ano mana gitu, ente nggak nyamper, nah gitu, nah jawab dah kita, ya lu jangan tanya dah dia gitu kan gitu ya, gitu kan, nah nyambung dah, emang apa, oh ya, emang lu nggak tahu ya, terus 3 hari 3 malam nggak habis itu, iya cerita itu. Gitu. Ngapa tuh gurih kan? Iya gitu. Makanya ghibah itu bukannya buat makanan orang-orang awam aja. Ya kelas-kelas orang atas juga kan. Yang itu. Jadi dikatakan tuh ghibah itu ada bustanul salatin. Ya, menggibah itu adalah merupakan kebon ya, pejabat-pejabat gitu. Ya, pejabat-pejabat itu udah jadi kebonnya. Ya, bukannya ini lagi udah kebon loh, kok kebon kan ya, gede lebar ya gitu ya. Nah itulah ya, jadi katanya sini kalau kita tuh punya waktu tuh nggak ada kegiatan yang lain tuh antara ya gitu, antara dari habis sholat duha tuh ke waktu zuhur, nah itu ya kalau kita punya ngisi waktu yang bagus ya isilah, kalau enggak nah ya, nah kita nggak bisa jaga diri kita nih kalau kita bergaul ya, nah bakal jaga nih jenis, nahnya kita diutamakan di sini katanya pal uzlatu katanya ya, ndaklah kita bagusnya kita uzlah katanya gitu, artinya kita mengasingkan diri dah gitu ya, dari orang itu nggak usah ketemu gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau kita tuh nggak bisa, nah lebih bagus gitu ya. Jadi ini kita udah pasti ya, dosen yang 4 macam ini pasti ketemu nih ya kalau dalam pergaulan ya, yaitu pertama tuh tadi ya beghibah tuh gitu ya. Nah yang kedua wariya'u, riya gitu. Riya artinya menonjolkan diri satu gitu ya, perbuatan kita ya supaya dipuji orang ya, dinilai orang, itu namanya riya. Apaan aja, pakaian kita kayak apa semua gitu ya, gitu kan, pakaian kita pakai pakaian kan ibadah, emang nggak ibadah ya, kita pakai baju, pakai apa tuh pakaian dah ya, kita pakai pakaian tuh yang rapi, yang bagus gitu, itu kan ibadah ya, yang Allah suruhin kan, Nabi suruhin ya. Kalau kita pakai pakaiannya aja Nabi suruh kan baca doa kan ya, itu namanya ibadah ya, nggak baca doanya kagak kali kita anggap baju pakai emang udah biasa aja, padahal itu baju ini buat ibadah kita pakai gitu. Nah kita baca tuh alhamdulillahillazi kasani wa razaqani min khairi haulin minni wala kuwatin, gitu bacaannya. Itu dalam satu hadis ya, dalam satu kitab dikatakan tuh orang yang kita pakai baju tuh ya gitu, kita baca tuh doa begitu, tuh dosa-dosa kita tuh habis tuh, kalau ampunin iya, dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita tuh habis tuh. Itu baca begitu aja, itu termasuk satu perbuatan yang dapat mengampunin dosa kecil kita. Ambil baju, kita ambil baju nih mau kemana gitu
ya kita pakai gitu, kita baca dah tuh Allah alhamdulillahillazi kasani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepada saya, warazakani, dan berikan rezeki kepada saya, min khairi haulin winni wala kuatin, tanpa saya dan kuatan dari saya. Ya kita nggak punya kemampuan apa ya, nah kan gitu ya, kita baca itu, nah itu dapat pahala, nilai, dosa kita tuh habis tuh. Kalau kita pakai bajunya niatnya supaya, nah itu yang begitu jadi ria gitu ya, supaya karena nggak enak kan gitu ya, gitu kita pakai baju ya yang cakep, yang rapi ya, mau ketemu ya gitu ya, ya mau kondangan, mau kemana ya, kenapa ya nggak enak kalau nggak rapi. Iya, mantesin. Itu yang disebut tazayun itu. Tazayun tadi kita berkias, kita pakai pakaian itu bukan karena Allah, ya gitu kan. Ya itu kita karena nggak enak sama temen gitu. Itu termasuk riya. Ya. Gitu ya. Riya juga itu. Jadi bukannya riya tuh namanya, kalau riya kita sembahyang aja gitu. Iya kan memang ada ya sembahyang, kita zikir gitu, riak karena Allah, karena orang nih supaya dinilai orang. Ya emang itu termasuk bagian daripada kan nih. Kalau itu kan namanya ibadah mahdoh tuh, namanya ibadah emang yang semata-mata ya ibadah, kita sholat, kita zikir tuh ibadah mahdoh. Nah tapi kalau macam apa kan kayak makan, ya pakaian, itu ibadah juga, teman, bukan ibadah mahdoh. Jadi di samping itu ya bisa jadi ibadah kalau kita sertakan dengan niat yang bagus gitu. Ya. Pakai sembarangan, San. Karena adanya kita sembarangan, orang jadi ngomongin kita yang dosa, Pak. Ya sama juga, kita dapat juga gitu. Iya, karena kita nggak punya, kita mestinya punya sapakohnya. Kita kalau mau pakai emang disunahkan, pakailah pakaian mau pokoknya yang bagus. Teman jangan ada harapan pengen gitu ya. Emang Allah suruhin innallaha jamilun. Nabi bilang kan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cakep, indah ya. Ini senang dengan yang indah-indah, yang cakep-cakep gitu. Ya, nah kita pakai yang bagus, yang apa, udah lillahi ta'ala. Kita nggak harapin tuh orang mau puji kayak orang apa, kagak, nggak ada. Emang lillahi ta'ala, gue mau ya datang ke satu tempat gitu ya. Nah, ya pakai pakaian dah yang bagus, yang rapi gitu ya. Gitu, ini nggak boleh. Itu yang dikatakan ikhlas itu kan begitu gitu ya. Lata haron padilatan kaitu takot walata beruzan naroza ila liun kiruka, itu ikhlas tuh ya. Jadi katakan ikhlas itu lata haron padilatan, jangan kamu menzohirkan keutamaan tuh ya, artinya ibadah atau apaan tuh keutamaan gitu ya, gitu apa, lata haron padilatan kaitu takot, supaya kamu dikatakan orang yang benar-benar ya kuat ibadat, atau orang kuatnya apa ya kebaikan gitu kan. Itu jangan sampai begitu itu kan. Nah juga walata beruzanna razaila, jangan kamu menzohirkan yang jelek-jelek liun kiruka, supaya orang pada nggak ya percaya sama kamu, jadi orang pada ya nggak demen, nggak senang, nggak boleh juga. Jadi yang namanya ikhlas itu ya ada tengah-tengah aja ya, dapetin pengen pujian juga enggak ya, jelekin apa supaya orang ya katain orang jelekin juga enggak juga ya. Jadi tengah-tengah gitu. Hanya kalau kita kerjakan tuh segala sesuatu tuh baik kebaikan itu ya udah ya, yang apa tuh ya, nah gitu ya, yang apa tuh lillahi ta'ala aja dah, nggak ada sedikit harapan-harapan ini gitu ya. Nah itu ya, jadi riya tuh terjadi karena kita ngumpul ketemu orang gitu. Kalau nggak ketemu orang, riak nggak bisa ya, kagak. Untuk sendiri mau riak sama siapa kan gitu ya. Tuh ya, tuh bahayanya tuh kalau kita bergaul begitu katanya. Nah terus yang ketiganya apa tuh ya, nah itu sukut anil ma'ruf wal munkar tuh ya. Kalau kita bergaul, kita nggak ada punya kemampuan untuk apa tuh mencegah orang itu lihat sama amar ma'ruf nahi mungkar, artinya merintahkan orang yang baik dan mencegah yang mungkar. Itu sanggup kak kita? Kalau kita diem tuh, nah itu kita termasuk dosa gitu ya. Apaan aja kalau ada orang nih umpama teman kita nih suatu perbuatannya gitu kurang bagus, itu wajib kita tegur ya, kita bilangin gitu kan. Apalagi kita punya kemampuan kan, itu yang namanya kemunkaran gitu kan, yang Nabi suruh ya wal yughayir biyadihi, pertama dengan kemampuan, nah yang kedua bilisanihi dengan mulut
ya ngomelin. Nah ya, nah kemudian apa yang ketiga baru biqalbi, ya kalau qalbi itu doain gitu ya. Nah gitu ya. Nah ini nggak boleh datang-datang kita doain aja dah biar dapat dia biar disadar dia apa kagak boleh. Ya, ajak ngomong dulu ya gitu ya. Hah? Balikannya ngerekit. Ya. Bilang orang. Lah iya emang kalau yang namanya amal ma'ruf mah gitu kayak gitu kan. Amal ma'ruf itu hanya kalau kita amal ma'ruf la takhafut laumata laim. Kalau kita amal ma'ruf itu jangan takut dicela orang, dikatain orang, di ini biar emang begitu. Ya. Kayak gitu. Kalau kita ini kan dikatain kata lu sok apa tuh? Gitu kan. Iya sok alim, sok bener kayak gitu. Ya, udah macam biarin, yang penting kita tegur gitu, ya. Ya amal ma'ruf itu adalah kewajiban bagi kita. Ya, sampai lagi kita yang orang yang tukang ibadat, yang mabok aja tuh dia wajib juga ngamar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Dia tukang mabok nih, gitu dia wajib juga tuh amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti apa, dia lagi minum nih, ada temannya datang mau minta, weh lu nggak boleh lu, dia mesti begitu. Iya nggak boleh, bukannya dikasih nih lagi gitu. Nah kalau itu dia ngajak maksiat. Ini kan yang amar ma'ruf tuh yang lagi mabok gitu, dia minum lagi mabok nih gitu, temannya datang, nanti wajib cegah. Iya jangan bukannya ngajakin sini, nah ngajakin tuh di dosa. Kan gitu, dia udah dosa jangan berbuat dosa lagi gitu. Itu yang orang kalau amar ma'ruf bisa gak begitu? Nah inilah yang susah kan? Ya kan kalau kita bergaul kata begitu orang banyak begitu. Nah sekarang gitu bisa gak? Ya gitu, ya ngajarin orang, ya atau mencegah orang gitu. Nah itu ya, itu kalau kita bergaul. Nah yang keempatnya, yaitu musyarakatut tiba, ya itu saling mencuri tabiat. Ya gitu ya, tabiat tuh akhlak perbuatan. Nah itu saling mencuri. Nah biasanya gitu kan kita ngelihat temen tuh ya, ke teman begini. Nah itu bisa jadi apa tuh ya, kebawa kita itu mencuri. Hanya dikatakan al-qarin bil qarin, yang tadi temen sama temen biasanya ngikutin gitu. Ya ada pepatah Arab bilang tuh gitu, anil mar'i la tas'al wabsir qarinahu. Orang itu nggak perlu kita tanya lo orang baik apa bukan, nggak perlu dah tuh ya, wabsir qarinahu, lihat aja temennya dia bergaulnya sama siapa. Itu Pak Inal Korin bil Korin, ya tadi teman sama teman biasanya ngikutin. Kalau temennya orang baik ya udah pasti dia kan jalani kebaikan. Dan nah kalau temennya orang yang nggak baik biasanya kemana? Nah gitu ya, udah gitu. Karena tuh ya yang namanya tabiat kita nih ya gitu, bawaan diri kita ini udah selalu tuh mencuri, selalu ya ngapa mau ngelihat kepada perbuatan orang gitu ya. Biasanya kan kalau kemaksiatan itu lebih gampang nularnya dibanding dengan kebaikan ya. Kalau gitu kebaikan gitu ya susah, iya gitu, supaya orang nular gitu susah. Tapi kalau yang namanya kemaksiatan, keburukan itu gampang kan, iya gampangan gitu ya. Kambing sakit aja atau taruh kamu apa di tempat kambing yang apa tuh ya, yang sehat ada 10, yang kalah yang mana tuh iya yang 10 kan yang sehat. Iya, kambingnya ada kambing sakit atau gitu. Ya, taruh di kandang dah tuh. Yang 10 tuh kambingnya sehat-sehat gitu, masuk. Yang 10 gimana? Apa yang satu yang baik jadinya? Ya, kagak kan? Ya itu. Nah, kemudian begitu juga maksiatan tuh. Ya, bukannya tuh kemaksiatan tuh hilang, ya bahkan kita ke bawah. Ya, inilah ya. Jadi di sini katanya kalau kamu nggak bisa melaksanakan tuh hak di agama kamu dengan sebabnya bergaul, dan kamu nggak bakal selamat ya daripada dosa tuh. Nah di sini katanya apa tuh ya? Di sini musyarakat ya, wal amalu habisatu allazi yujibuhal khirsu. Nah namanya musyarakatut tiba, yaitu mencuri apa tuh ya, mencuri tabiat, yaitu seperti akhlak yang jelek, perbuatan yang jelek kan gitu ya. Alati yujibuhal khirsu ala dunia, yang pasti membawa kepada ya dunia tuh kita. Jadi kita jadi rakus ya, jadi ya mempunyai khiris tuh ya, rakus terhadap dunia. Nah kalau begitu gimana? Fal uzlatu aulalaka, maka uzlahlah buat kamu lebih bagus gitu. Ini yang termasuk kalau udah zamannya zaman fitnah nih, zaman bahaya ya, kayak kita dah. Zaman kita sekarang kan begini nih, gitu. Kalau ngumpul-ngumpul, ya ceritain orang, gitu kan, ya bukannya dia ngajarin, diceritain,
kan gitu, ngumpul-ngumpul ya, ntar ngumpul lagi jelekin orang ya, saling main apa tuh, main bangga-banggaan ya. Ya itulah, jadi kan itu kan akhlaknya jelek tuh ya, bangga-banggaan kekayaan, banggain apa gitu. Nah itu yang begitu tuh gitu ya. Nah jadi kalau kita nggak ini tuh, nah hendaklah kita lebih bagus katanya uzlah. Nah uzlah tuh artinya, uzlah itu ai ahakulaka ya, yaitu yang paling berhak untuk kamu uzlah. Nah kalau uzlah itu ya, nah itu membatasi sendiri ya, bergaulan, bukannya nggak bergaul sama sekali. Kalau yang nggak bergaul sama sekali itu namanya nanti apa tuh ya, khilwat gitu ya. Jadi ada uzlah, ada khilwat gitu. Nah kalau uzlah ya, jadi kita masih ketemu teman batasin, nggak apa tuh, nggak terus gitu. Jadi kalau umpama kita nih dalam apa ya, sholat berjamaah ya, kita ngaji begini, taklim, kumpul-kumpul kan, kita kumpul nih ya udah sekedar ini aja ya, kumpul-kumpul udah kita pulang ya, kita di rumah dah gitu ya. Nah gitu ya, jadi kita nggak terus gitu ya, itu yang namanya uzlah. Nanti balik lagi ke masjid, kita sholat lagi gitu ya, untuk sholat jamaah. Kalau bersandar gurau gimana? Bersandar gurau sama-sama tahu gitu ya. Sama-sama tahu ngapain tuh? Bercanda gitu. Nah di mana? Sama temen? Ya nggak apa-apa, asal jangan sampai ngabisin waktu, buang waktu banyak ya. Sekedar namanya kita ya basa-basi atau apa gitu ya, sekedar namanya temen ya, kangen temu kemana ya. Kalau urusan nama dia sih nggak apa-apa gitu, ente kemana aja ya, anda nggak ketemu ya nggak apa-apa. Itu kan yang namanya ghibah kan kita ngomongin ada orang yang ketiga ya, orang ketiga tuh kita omongin, kita bicarain. Nah itu ya jadi ghibah. Nah kalau kita masih dua saya begini ketemu nggak ghibah, enggak gitu ya, kagak gibah, nggak ngomongin orang, enggak gitu. Orang ketiga yang kita iniin gitu ya. Kayak tadi kan contohnya kita ketemu gitu berdua nih kan gitu. Nah inti nanya si Ano kemana, nah itu kan berarti kan orang ketiga. Nah ngomong dah kita kan tuh, si Ano gini. Nah itu berarti udah masuk gibah. Nah kalau kita berdua sih masih ngomongin berdua gitu ya, gitu. Nah kalau kita berdua sih bisa juga yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar, bisa ya, kita bisa tegur dia gitu. Lu sok banget jadi orang tuh mau gitu dah ya kan, gitu itu lu udah kaya ya kan gitu kan. Itu kan namanya ya amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Itu sih nggak apa-apa itu ya, gitu ya, gitu. Nah kalau memang begitu ya, jadi bagus kita uzlah tuh, katanya nggak sanggup kita ya. Nah ayahakula fa'alaika ilzam biha ya, maka lazimkanlah oleh kamu biha dengan uzlah tadi ya. Jadi kalau kita tuh nggak bisa jaga diri ini atas perbuatan-perbuatan maksiat, bergaul, nah lebih bagus kita uzlah dah ya, karena menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat nih. Uzlah artinya kita tadi apa, mengasingkan diri gitu ya, gitu. Jadi atau juga membatasin pergaulan dah, itu uzlah namanya ya. Jadi batasin pergaulan itu namanya uzlah gitu ya, gitu. Bukan, kalau putusin tuh yang namanya putus sama sekali tuh nanti khilwat, ada dua. Kalau khilwat tuh emang putus sama sekali, nggak lagi dah, nggak ketemu orang gitu ya. Jadi dia menyendiri ya untuk ibadat dah gitu, di mana tuh, entah di goa, di rumah atau di mana, pokoknya nggak ketemu orang. Kalau khilwat itu biasanya bukannya sama orang luar, sama keluarga juga kan. Ya biasanya khilwat gitu juga sama keluarga gitu ya, mbak anak istri apa gitu ya, biasanya nggak ketemu gitu. Tuh orang yang jalanin khilwat begitu ya. Jadi umpama di khilwat nih dalam itu, kalau khilwat itu kan namanya ada batasnya yang gitu ya, ada yang seminggu paling dikit gitu, ada yang 40 hari ya gitu kan ya, ada yang 3 bulan ya gitu, ada juga yang sampai ya 7 bulan atau setahun tuh gitu. Pakai diniatin tuh kalau uzlah. Ya udah ya, niat apa ya, mengasingkan diri tuh. Karena kalau uzlah itu kan tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan diri kita nih ya, tujuannya bukannya watapaan, tujuannya gitu ya tuh bagi orang yang ahli ibadat dah kalau uzlah tuh ya. Karena dia sehari-hari kalau dalam apa tuh ya, uzlah atau khilwat itu ya, kalau khilwat tuh nah itu dia tiap harinya tuh itu isi waktunya ya buat ibadat dah ya, ntar dibaca Quran, zikir ya, apa tuh sholat atau apa, diisi deh dari pagi sampai sore sampai malam terus begitu. Paling dia ya sekedar tidur ini aja dah gitu ya. Itu main handphone kita. Nah, udah main handphone sama juga, ngobrol sama temen
Iya, atau khilwat. Nah, khilwat tuh kan ya banyak kan kalau orang-orang yang khilwat itu kan dia mandi di gunung kan gitu. Ya di tempat-tempat sepi yang nggak ada orang gitu. Ya, atau juga di rumahnya sendiri di kamar atau nggak ketemu orang, kunci kamar. Nah, gitu. Ya, paling dia keluar hanya sekedar waktu kalau mau batal wudu apa gitu kan itu aja. Udah, gitu. Nggak banyak bicara, ngobrol sama keluarga enggak. Ya, karena dia lagi sedang apa tuh? Ya, membersihkan dirinya supaya apa tuh dia punya otaknya itu berfokus ya di dalam ibadat gitu. Nah, ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Papiha maka dalam uzlah ini ya, gitu ya, aili anna fil uzlati karena sungguhnya uzlah ini an-najatu. Ya, dalam kita uzlah ini membawa keselamatan. Ay kholasu artinya bersih ya mimma maro daripada dosa yang tersebut tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita uzlah tuh berarti kita nggak ketemu tuh ya, nggak berbuat maksiat tadi ya, nggak ghibah, nggak riya kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh selamat tuh khalas mimma marah. Wa minal fitani dan juga bebas daripada fitnah. Ya gitu ya, fitnah tuh nyakitin orang ya gitu kan. Nah walau khusumat atau juga bebas tuh kalau kita uzlah bebas daripada pertengkaran ya. Nah kita nggak ketemu orang masih mau berantem gitu ya. Aja jangan pegang HP, kalau pegang HP berantem juga di HP kan ya. Iya dengan kata-kataan di HP jadi khusumat ya gitu kan ya, minal khusumat itu. Nah, wamin sarinas dan juga kita bebas daripada orang-orang jahat. Ya, kita nggak temu gitu. Wamin musyahadati sukala dan juga kita nggak ketemu, nggak ngelihat tuh musyahadah, ya ngelihat tuh asukala. Oh, yaitu orang-orang yang malas ibadat. Nggak ketemu kan kita, kalau kita uzlah nggak ketemu yang begitu, ya, tuh sukala gitu ya. Nah, wassalamatu dan juga uzlah ini membawa keselamatan. Ya, jadi kita tuh najatnya ya bebas dan juga selamat min tama'innasi fika, yaitu selamat daripada harapan-harapan orang kepada kita. Kalau kita ketemu orang kan orang ada punya harapan sama kita kan? Ya, dari harta kita atau apaan kan gitu. Ya, gitu. Ya, itu namanya toma. Toma tuh ngarepin ya sesuatu dari orang lain gitu. Nah kalau kita nggak ketemu kan orang nggak bisa ngarepin sama kita karena nggak ketemu. Kalau kita ketemu kan ada aja kan orang ya, apalagi kita punya duit. Nah orang kan ngarepin tuh gitu ya. Ya toma tuh ya putus katanya minnya gitu ya, selamat daripada tomaknya orang pada kamu. Wamin tomaika minan nasi dan juga putus juga tomaknya kita kepada orang lain. Jadi orang itu nggak punya harapan kepada kita, kita juga nggak ngarepin orang. Itu namanya tomak. Ya, kalau kita ketemu kan ada harapan nih deh. Ya gitu. Ya mudah-mudahan aja dia nggak lupa kan gitu. Kan gitu kan. Kita nih gitu. Nah orang nggak ngomong lagi gitu. Mudah-mudahan dia gitu ya, itu kan harapan namanya, itu toma gitu. Itu sifat toma itu adalah sifat yang jelek gitu. Jadi kita disuruh kalau dalam agama yang sifat yang bagus apa tuh qanaah. Qanaah dia terima apa adanya dah gitu, udah aja udah ya, nggak pakai harapan oh bakal ini begini dapat ini gitu ya gitu, atau pakai mudah-mudahan gitu. Toma tuh ngarepin gitu ya. Nah ya, jadi kalau kita nggak bergaul nih, kalau nggak ketemu orang ya berarti bebas kita kan. Orang bebas dari kita, kita juga bebas dari orang tuh kita ya. Ngantawake pinasi pa inna in kita atau ma'in nas anka pihi pawaidu, karena putusnya harapan orang dari kamu padanya itu ya membawa faedah. Artinya ada padanya faedah, ada nilainya tuh. Nah, fa inna ridon nas ghayatun la tudraku. Karena ya ghayatun nas, karena ya fa inna ridon nas, karena keredoan orang itu adalah sesuatu yang nggak bakal kita bisa dapetin, nggak bisa tercapai. Ya, kita memuaskan orang tuh, bikin buat orang puas nggak habis-habis.
gitu ya. Iya, gitu kan, gitu ya. Fa inna ridwan nas tuh artinya keredaan Allah, apa keredaan orang itu katanya ghayatun, suatu tujuan la tudrak yang nggak bakal dicapetin. Ya, gitu sekarang ya kita mau supaya mau apa orang puas, kita puas sama orang gitu. Coba bisa gak? Nggak bisa kan? Orang gitu kita udah kasih, udah ngapa masih aja kan ngarepin kan gitu kan. Ya udah bagi dah, kita kasih nih zakat gue bagi lo. Ya besok ada aja lagi kan? Iya. Ya nggak zakatnya apaannya tuh ya kan gitu apaan aja hadiahnya atau apaan itu ghayatun la tudrak itu tujuan yang nggak habis-habisnya ya gitu. Nah juga kita juga mencari tuh buat orang tuh biar senang sama kita kagak juga ya nggak bisa ya. Yang Allah bilang tuh lau anfaqna ma fil ardi jami'an ma allafa qulubuhum gitu. Kalau kita keluarin tuh kita punya kekayaan kita nih sedunia kita punya dah kekayaan kita banyak dah gitu sekarang supaya orang senang sama kita bisa gak? Kagak ya nggak bakal tuh Allah kata. Kenapa? Orang kita sering kasih aja ngomong dia jadi kita sering kasih gitu dikasih nih kasih besok kita kasih lagi ngomong dia dari mana tuh ya ya bukannya disyukur kan ya seharusnya kan dia alhamdulillah dia ngomong gitu ya dikasih nah kita kasih ini nah besok kasih lagi ya seminggu dah berturut-turut kita kasih sang cepek umpama gitu dah ya jami itu temu nih kita kasih dah gitu nih sang cepek ya besok gitu lagi seminggu dah kita kasih ngomong nggak dia tuh iya ternyata Ajami punya duit banyak begitu dari mana ya ya iya iya gitu ntar ada maunya kali ada apa kan gitu ya gitu nih jangan-jangan nah iya ya kan gitu kagak tuh ya Allah kata nggak bisa gitu kalau gitu ya karena emang Allah udah jadikan kita nih manusia ini Allah jadikan kita apa dong manusia itu kita nih ada orang yang senang ada yang benci ya nggak semua tuh orang bisa ya senang aja begitu nggak Allah nggak ciptakan begitu ya tahu sih kita orang begitu nabi aja masih orang nggak demen ya nabi banyak kan yang nggak demen sama nabi ya sampai sekarang banyak yang ngata-ngatain nabi tuh ya banyak tuh kita dengar ya gitu ya nabi lah bilang ini gitu sampai lagi kita ya Allah sendiri masih dikatain juga iya kan gitu itu nggak ada tuh orang manusia tuh memang kalau bikin begitu ya kita jangan ngarepin tuh ya orang tuh wah kita bisa rangkum semua di bawah tunduk kita kagak aja dah ya itu Allah udah bilangin tuh dalam Quran itu lau anfaqna ma fil ardi jami'an ma allafa qulubuhum walakinallaha allafa ya gitu ya itu kalau kita keluarkan tuh harta kita buat ngasih supaya orang senang sama kita nggak bakal gitu ya nggak bakal lah bisa gitu ya tetap aja di ngomong yang bilang begini ya tuh kita kasih yang nggak dapat sampai lagi gitu ya. Nah, ya jadi katanya tuh pain naridona ghayatun la tudrak karena keredoan orang itu katanya adalah suatu punya ghayat tujuan yang nggak bakal kita ya dapetin tuh capai gitu ya nah itu ya hanya kalau dengan kita uzlah nih katanya nah itu biasanya jadi putus tuh harapan kita sama orang juga nggak punya harapan sama kita tuh gitu ya pasti walur mar'i bi islahi nafsihi aula dan kesibukan seseorang untuk memperbaiki dirinya itu lebih utama ya daripada dia mikirin orang lain ya lebih bagus kita karena kan apa kalau orang yang dikatakan tuh al kamil yuqaddimu nafsahu orang yang sempurna tuh selalu memikirin utamakan dirinya ya kalau kita nih jadi orang yang sempurna tuh gitu jadi kita pikirin diri kita dulu ya gitu baru urusin orang lain ya jangan orang lain kita pikirin gitunya ini utamain dah sekarang kita kerja kita ibadat kita ngapa nih ya buat apa nih kebaikan kita semua dulu ya baru orang kan belakangan ya Allah suruh kan ku anfusakum nah baru ahlikum kan belakangan itu ahlikum tuh orang-orang dekat kita ini kita dulu baru gitu hampir lagi orang-orang jauh gitu ini kalau orang-orang yang jauhnya begitu yang Allah bilang tuh dalam Quran alaikum anfusakum gitu Allah bilang ya urusin diri kamu la yadurukum man dalla iza
tadaitum. Ya, jangan nyusahin kamu apabila kita ajak orang itu dalam kebaikan. Kita ajak orang kebaikan, dia ogah, jangan nurusin dia, udah. Kita aja jalanin. Itu amar ma'ruf kita cukup itu, ajakin ayo ya kita ngaji, kita musola, kita jamaah ngapa, dikagak dengerin, udah jangan kita pikirin dia besok udah lagi. Nah ini itu yang nggak jamaah. Nah kan udah gitu, udah ajak ayo nih kita apa tuh, kita ngaji, kita sholat berjamaah, kita ngapa, dikagak dengerin, udah tinggal, jangan kita tongkrongin, ayo dah gue tungguin di sini, nanti kagak gituan. Akhirnya sholat jamaah udah selesai gitu belum. Nah, jangan gitu, cukup kita gitunya. Allah bilang alaikum anfusakum tuh beda ya. Nah ya, jadi kita islahul nafsi itu perbaikin diri kita nih, itu kan ya lebih utama gitu ya. Jadi kita udah dahuluin itu. Wa in kita ya tomaiga anhum fihi faidatun, sesungguhnya putus harapan kamu tuh ya kepada mereka, kepada orang lain, itu juga faedatun jazilatun, itu adalah merupakan faedah yang sangat besar ya. Kalau kita tuh nggak punya harapan sama orang, itu suatu apa tuh ya, ada faedah yang sangat besar. Nah gitu, kenapa? Fa inna man nazara ila zahratid dunya wa zinatiha taharraka khirsuhu wan ba'asa quwwatul khirsi ya toma'uhu gitu. Karena kalau dengan tuh ya harapan-harapan kita kepada orang itu dengan memandang tuh ya zahratud dunya, keindahan dunia gitu, wazinataha ya, dan perhiasan dunia sama tuh ya, zahratun dengan zinah ya, perhiasan artinya keindahan dunia, taharraka khirsuhu ya, akan timbullah, bergeraklah, bangunlah ya kehirisannya, kepengenannya ya. Timbul gak kita? Kalau kita lihat gitu, kita bergaul, lihat sama teman-teman kita yang pada udah maju, udah ngapa, gimana di hati kita? Ya kan pengen juga, pengen gak? Hah? Nah iya bisa pusing kan pikiran kita kan gitu, pengen juga. Mau kita kata ya manusiawi lah kata gitu. Ya iya, kita kan gitu yang manusiawi kan gitu ya. Nah ya udah pasti tuh kita lihat nih ada teman kita nih, wah ya maju dah gitu, punya dah ya, ke apa keinginan dunia, dunianya ya cukup dah, melebihi gitu kan. Nah kita teman begini doangan iya gitu. Nah ada gak punya tuh? Coba kalau kita nggak ketemu dia tuh, ya kan jadi nggak ada harapan. Itu kan dengan adanya ketemunya dia tuh jadi gitu. Coba kalau nggak ketemu, ya nanti punya teman gitu, udah puluhan tahun nggak ketemu gitu, ya kan nggak ngapa-ngapa kan? Iya, gitu. Atau cuman dengar beritanya doang, oh teman ente tuh si Anu udah itu gitu, kan nggak jadi masalah doang kan? Tapi kalau ketemu orangnya gimana? Yo kita lihat gitu, ya rumah tangganya, yo kendaraannya apa, ya berasa juga sini. Gitu, gua kapan ya bisa iya gitu kan, gua kapan ya bisa begini, ya kan pikiran juga jadinya ya, gitu. Bisa yang tadinya kita udah rajin ibadat jadi berbalik gitu, boleh goyang gitu, bisa berbalik gitu jadi males gitu. Ya teman hampir lagi dia ajak sama dia dah ya. Udah bisa habis dah gitu ya tuh. Apanya tuh gitu? Enggak putus silaturahmi. Emang kalau yang namanya putus silaturahmi emang dengan nggak ketemu. Kan kalau yang putusin silaturahmi itu dengan hati kita udah nggak pengen ketemu aja. Iya. Nah kalau ini sih kita emang batasin doang. Gitu. Jadi bukan ini ya, nggak termasuk putus silaturahmi. Emang kita yang namanya kan Nabi kata laisal bil muasal laisal wasilu bil ya muasalati. Gitu. Jadi bukannya yang dikatakan silaturahim itu dengan saling ketemu gitu, bukan begitu. Kalau kita kan yang namanya silaturahim ya ketemu, lebaran datang ke sono gitu, kagak, padahal nggak begitu. Yang penting tuh di hati kita tuh gitu ya di hati kita nggak ada tuh yang namanya putusin gitu, itu silaturahim gitu. Yang nggak boleh kan mutusin, udah kita tuh nggak pengen ketemu lagi dah, udah batas gini gitu. Gitu ya, udah nggak mau tahu aja dah, udah gitu, bos bodoh dah gitu. Nah itu yang namanya begitu putus silaturahim gitu. Iya gitu
ya gitu ya. Ada hadis lagi kan itu laisal muwasilu laisal wasilu tuh bil mukafaati, bukan yang dikatakan silaturahim itu saling kunjung mengunjung, dia datang kita datang dia, itu bukannya itu kata Nabi. Walakin ya walakin wasilu ya, akan tetapi yang dikatakan muasalah itu ya saling ya menjaga dah gitu ya, jadi nggak putus itu gitu ya. Enggak, jadi kalau orang yang khilwat ya, yang uzlah itu bukan ngutusin silaturahim, enggak gitu, teman batasin doang, jadi nggak kumpul gitu ya gitu. Gawe giliran arisan jika datang habis ya, ngapain teman sekedar kumpul doang, nggak ada ya manfaatnya, nggak ada yang diambil manfaatnya. Teman kumpul makan udah pulang, apaan dah kau yang begitu. Nah kan kalau kita pikirin itu kan buang apa tuh ya, buang waktu ya gitu, datang doang kan gitu ya. Nah ya kecuali ada sesuatu yang bakal ya manfaatnya tuh gitu ya. Nah tuh gitu ya. Nah itu katanya putusnya tuh harapan kamu kepada orang lain itu adalah satu faedah yang besar. Kenapa? Karena orang yang memandang dengan keindahannya dunia tuh dan perhiasan dunia itu akan bergerak khirisnya tuh, keinginannya. Wan ba'asa kuwatul khirsi toma'uhu, yang membangkitkan tuh ya kekuatan khirisnya itu adalah tomaknya ya, harapannya gitu. Nah, wa mata i'tazala, di mana saja dia tuh i'tizal ya, dia membatasi sendiri uzlah, lam yusahid, berarti dia nggak lihat gitu. Kalau kita uzlah kan berarti nggak ketemu, nggak lihat itu. Wa iza lam yusahid, apabila dia nggak ketemu, nggak lihat, lam yastahi, dia pasti ada pengen ya. Kalau kita nggak ketemu kan nggak pengen jadinya. Nah juga walam yatma, dan juga nggak jadi punya harapan ya. Biar kata tuh teman kita tuh ya, orang bilangin dia wah dia hebat banget dah kayak ngat gitu, tapi kita nggak ketemu kan ya, kagak ada kan ya. Harapan kita nggak ada juga ya, pengenan lihat begitu kayak apa sih kan gitu. Coba kalau kita ketemu, kita lihat nyatanya kan begitu. Nah inilah ya yang buat itu ya tuh ya. Jadi kalau kita nih dalam bergaul nih, kita nih nggak mampu untuk menjaga agama kita ya, nah jadi lebih bagus kita uzlah gitu ya. Ini kalau kita nggak sanggup, kalau kita sanggup sih nggak apa-apa gitu. Sanggup gak gitu gitu, kita bergaul nih sanggup gak jaga tuh ya yang namanya kemaksiatan tadi ya, nggak ghibah, nggak riya, bisa amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu ya. Nah terus lagi ya, nggak punya apa tuh ya, nggak terjadi tuh musyarakat tiba ya, saling mencuri tabiat ya, jadi nggak ada punya harapan, nggak punya apa tuh sama teman. Nah kalau memang kita bisa tuh yang begitu, itu lebih bagus kita bergaul. Sanggup nggak begitu? Nah kalau kita sanggup ya silakan bergaul. Ya bergaul dan uzlah ini ada ya, nah, tolak belakang gitu, tergantung nanti dari apa tuh ya kitanya nih, sanggup nggak. Kalau kita sanggup untuk jaga agama kita, jadi supaya kita nggak berbuat maksiat, silakan ya, nggak dilarang. Emang Allah kan suruh kan lita arabu kan itu ya, ayatnya kan suruh apa tuh ya gitu ya, ayatnya inna akramakum kan suruh indallahi atqakum itu ya, yang khalaqnakum ya kan gitu apa tuh iya yang itu tuh ayat itu tuh ya, surat Furqan kan gitu. Ini apa su'uba wa qabaila tuh. Nah lita arabu ya, kami jadikan orang itu kan untuk dari macam-macam suku bangsa gitu, lita arabu ya, kamu supaya biar saling kenalan. Nah teman dalam kita berkenalan begini, kita sanggup gak jaga nih yang begini dosa ya kan. Kalau kita udah punya kenalan, kita kenal sama orang itu udah punya kewajiban. Iya nih orang kita nggak kenal, kadang kita kenalan gitu, kita tahu namanya, rumahnya ya, itu alamatnya kita tahu gitu ya. Nah ya keluarganya kita tahu dah ya, dia siapa nih, lu siapa ya gitu, si Ali bin apa abahnya gitu, Ali bin Ahmad umpama gitu. Nah rumah lu di mana ya, di mana sono rumah lu, di Depok kan umpama gitu. Nah itu berarti kita udah ikat tuh persahabatan. Nah kalau begitu kewajiban kita apaan ya? Nah iya kalau dia nggak mampu, tolongin. Iya bagi, mampu, kita mampu nih, kita punya duit, nggak punya duit
kasih dia. Dia nggak punya ilmu, wajib kita ngajarin. Ya, dia nggak sembahyang atau ngaput lah gitu. Lu nggak sembahyang, gua nggak bisa. Ah, sini. Ya, namanya kita udah punya kenalan, punya saudara, gitu. Wajiban. Ya, gitu. Enak gak? Gitu. Kan jadi beban. Berarti cuma sekarang. Itu hilangin. Bukannya nggak dikasih. Hanya kita tuh kenalan sama orang itu hukumnya mubah gitu. Ya, hukumnya mubah. Mubah artinya boleh-boleh aja. Gitu. Sama juga orang nikah. Nikah kan hukumnya mubah. Orang nikah boleh-boleh aja, mau nikah mau enggak ya terserah, asal kita enggak gitu. Ya. Gitu, nikah. Nah, teman kalau udah nikah punya kewajiban enggak? Ya, punya kewajiban kan? Nah, juga orang gitu. Kalau kita udah ikat perkenalan tuh, ya udah kenal namanya, nama bapaknya, nah alamatnya kita tahu, berarti kita udah akad tuh. Akad persahabatan. Nah, kalau nikah persahabatan ya berarti kita udah harus jaga persahabatan. Gitu. Hanya nggak boleh gitu putusin. Sama orang nikah kan gitu. Ya. Orang nikah udah begini, nah itu jaga kawan yang nggak boleh. Nah, sekarang itu mau bercerai hukumnya apaan? Abgodul halal yang Allah katakan itu kan, yang Nabi bilang tuh abgodul halal ilallah at-tolaknya, yang paling Allah benci itu perbuatan yang halal yang boleh, tapi itu tolak kan. Gitu. Nah, kita teman begitu juga, kita udah ikat, udah tahu semuanya kita putusin. Gitu. Ya. Kalau sahabat pekerjaan lain Apa? kalau persahabatan atau pekerjaan itu. Ya sama aja kita persahabatan di mana aja. Yang namanya tuh orang gitu udah kenal tuh namanya, ya alamatnya dia. Itu udah jadi sahabat dalam kerja kayak dalam ibadah kayak dalam apa itu. Hanya ada kewajiban gitu. Hanya jangan buru-buru kita kenalan orang yang nggak kenal, jangan mainin aja. Gitu. Gitu. Iya, kalau gitu kan ya kita aja dah. Hah? Pakai hahi aja. Iya nggak pakai kenal. Ditanya kalau umpama siapa kita kenal namanya gitu si Ali gitu. Udah, tapi rumahnya di mana? Ah, gua tahu. Mesti kenal namanya. Itu namanya belum gitu. Belum cukup persyaratannya. Nah, kalau udah kan gitu. Ini kita kenalan itu. Ente siapa namanya? Gitu. Alamatnya mana? Ya, masukin di handphone. Gitu. Ya, jadi bisa juga dia juga punya hak sama kita juga punya hak sama dia kan. Nah, hak persahabatan. Ya gitu. Ya kayak kita suami istri punya hak sama kita. Nah, kita punya hak sama istri kan gitu. Karena udah akad gitu. Dia bakalan nyusahin, bisa kita aja. Ya kalau memang dia bakal nyusahinnya kita lihat dulu. Kalau orang mau persahabatan gitu. Ya kita persahabatan, jangan datangan kita sahabat itu. Itu yang dibilang la tashab man la yanhaduka lil ibadati. Jangan kamu bersahabat orang yang nggak bisa membangkitkan kamu, semangatin kamu untuk ibadat. Ya, kalau nggak bakal nyapa tuh bakal semangatin kita, nggak bakal ini dorong kita. Jangan ngapain, apalagi buat jadi beban. Jangan. Ya. Ini disuruhnya tuh kita cari temen yang bakal semangatin kita jadi ibadat. Kita berteman, nah ya bisa semangatin gitu. Nah kalau dia apa tuh, dia nggak semangatin kita buat apaan? Lebih bagus kita nggak kenal. Jadi kalau kita mau kenal ya, ini dulu. Kita lihat nih orang boleh gak kita temenin nih buat jadiin teman. Nah kalau emang tuh bisa, nah kira-kira dari sisi apa? Ya sama dah kayak orang nikah gitu. Nikah kan yang Nabi suruh pilih apaan tuh? Kan gitu. Ya ini kan pertama kan pilih dulu orang yang mau nikah itu perempuan. Kan gitu, cakepnya, duitnya, turunannya. Nah baru agamanya. Kalau nikah tuh agamanya. Nanya kalau kita dalam persahabatan begitu juga kita lihat nih orang gitu ya. Kalau kemudian kan kita sama-sama laki nggak dilihat pandang cakepnya apanya ya, paling kita lihat apanya tuh dia ya, kerjaannya di mana dia kerja, tempat yang benar apa kagak kan gitu kan. Bisa juga dia kerjanya di apaan ya, tempat-tempat yang nggak bagus kan gitu ya. Nah terus dilihat dia ya keturunannya ya, dari mana dia siapa nih gitu ya. Nah ya dari situ nanti baru agamanya kita lihat gitu. Hanya ya di sana dibilang tuh ya begitu, la tashab man la yanhaduka lil ibadah. Jangan kamu bersahabat kalau orang yang nggak bisa bangkitin kamu dalam ibadat. Bukannya bikin kita semangat dalam ibadat, bikin nyerosot gitu. Yang tadinya kita udah enak-enak kita ibadat ngapain, atau begitu bersahabat sama dia kagak sempet jadinya. Ya nggak sempat ngaji, nggak sempat zikir, nggak sempat ya sembahyang sampai kagak. Ya itu yang begitu lebih bagus. Ya putus saja dah gitu. Ya
Nah kalau emang dia tuh gitu udah ikat persahabatannya seperti itu gitu, nyatanya tuh nggak bener sama kita, lebih bagus kita putusin, kita ceraiin namanya. Gitu. Nah wis nggak awan sama kita, iya. Nah kita ajakin dia sholat ya ogah, yakin ini nggak mau, ya mau ngapain? Iya kita disuruh ngikutin dia, agak bisa. Mendingan apa? Putus, jangan gitu. Oh, ya. Gitu ya, emang jadi ada bagus ya, dalam sahabat ada bagusnya, kita nggak bersahabat juga bagus ya. Nah dari sisi mana itu tadi nanti kita lihat mana faedahnya yang paling gitu, nanya apakah lebih banyak manfaatnya apa banyak mudaratnya. Nah kalau sekiranya banyakkan mudarat jangan, nah ya kalau gitu banyakkan apa tuh ya manfaatnya buru-buru dah ya, karena itu ya demen itu ya. Oh, ya. Jadi ya pilih juga nyari teman, jangan asal ya sahabat kenalan-kenalan ya, karena itu udah menjadi satu ikatan ya yang ada kewajiban kita gitu ya. Nah ya persahabatan tuh. Nah gitu ya, jadi kalau kita nggak ketemu itu pasti kita nggak ada harapan dan juga nggak ada keinginan ya, dan juga nggak ada ya tomak tuh. Nah, fa in kanatil wasawisu ya fil uzlati tujazibuka, kalau wiswas nih. Wiswas artinya apa tuh? Ahadisun nafsi, bisikan hati kita nih. Kita uzlah selalu ada bisikan hati. Ngomong dah tuh, hala kaunika, keadaan kamu ini fil uzlah, dalam uzlah, tujazibuka tunaziuka, selalu bertentangan sama kamu. Ya, munazaah ya gitu. Ya, ila ma yardallah ta'ala ya, kepada sesuatu yang Allah nggak redha gitu. Jadi kalau ada bisikan-bisikan di hati kita nih, kita lagi uzlah, ada sesuatu bisikan yang perbuatan yang Allah nggak senang, nggak redha gitu ya. Walam takdir ala qom'iha, dan kamu nggak sanggup untuk mencegahnya, untuk nahannya. Kita nggak bisa nih, kita lagi udah di rumah gitu ya kan gitu, ada bisikan lah tuh ya, kita apaan dah tuh yang bisikin, kita nggak sanggup nih cegahnya. Nah gimana tuh? Aikoh lihat tuh wa ilaliha, atau juga kamu paksanya atau kamu lemahannya biwaza ipil ibadati ya, dengan macam-macam ibadat nih kita cegah nih, tetap tuh ada bisikan-bisikan hati ya, itu yang ngajakin suatu perbuatan yang Allah nggak redha. Nah kalau begitu gimana? Fa'alaika ail izam ya watamasak bin naumi, maka tidurlah kalau gitu ya. Jadi lebih bagus tidur gitu ya. Jadi kalau ada bisikan hati ngajakin begini kita pakein, kita zikir, kita baca Quran, masih tetap dia begitu. Nah ya lebih bagus kita tidur indah gitu ya, jangan kita ngikutin gitu. Kalau kita ngikutin akhirnya jadi apa tuh gitu ya, akhirnya jadi perbuatan maksiat tuh. Fa'alaika bin nawi, nah maka kamu ya tidurlah katanya. Ai bahwa naumu ahsanu ahwalika, tidur itu adalah yang paling bagus keadaan kita seperti itu. Wa ahwalina, dan juga keadaan kita iza ajazna anil ghanimati, apabila kita nggak sanggup untuk mengerjakan sesuatu ya kebaikan. Jadi kalau kita nggak bisa kerjain kebaikan ya, jadi bisikan-bisikan yang enggak dah pada kita gitu ya, kan bisa begitu kan. Kalau kita diam di rumah aja dah gitu ya kan gitu, kita uzlah dan nih nggak banyak ketemu teman, nggak begini. Nah kan ngomong tar hati kita, ya gue kalau begini aja kapan gue bisa ya gitu kan ya ada begitu kan. Iya kalau gitu-gitu, gue kalau di rumah aja nih nggak ketemu teman, nggak gini gitu, ntar gue bisa ya gimana, gue keadaanku jadi begini ya, ntar bisa-bisa orang pada nggak kenal gue, nggak ini, ntar gitu orang pada nggak ada iya nggak ngetop, nggak ini gitu ya bisa-bisa gue ngundang orang pada nggak datang ya gitu kan ya gitu, itu kan bisikan namanya ya gitu ya, pusing kan gitu jadinya. Gimana nih ya, mendingan mana deh gue bergaul juga apa dah, keluar juga apa udah jalanin begini terus. Nah ini kalau kita nggak bisa nahannya tuh untuk jalan apa dan ya milihnya tuh, nah itu katanya tidur aja dulu dah ya, kita tidur ya, tenangin dulu iya ya, tenangin dulu tidur katanya, karena dengan tidur itu katanya nah itu bisa jadi selamat dia diri kita tuh wa akwalina.
Ya, iza ajazna anil ghanimati, apabila kamu nggak bisa cari keuntungan tuh. Wa huwa manila min ahli syirki unwatun, yaitu kayak namanya gima, itu sesuatu yang kita dapatin dari orang-orang kafir tuh, ya, satu ya dengan jalan ya kekuatan kekerasan gitu ya. Nah gitu, artinya tuh ghanimah ya, rampasan perang ya gitu namanya ghanimah. Nah sekarang kita ngelawan nih, lawan musuh, lawan apa tuh setan yang bisik-bisikin kita ya, itulah ya. Kalau kita bisa ngelawan itu, nah ya kita berarti dapat satu keuntungan. Nah radina bisa apa ya, radina bisalamati fil hazimati ya, nah gitu. Hendaklah kamu apa tuh, kamu redha bisalamati dengan keselamatan minal halaki daripada bahaya, fil hazimati ya di dalam menguasainya nih ya, fil ghalabah. Wal makna pengertian kataan ini, iza lam takdir ala ityani a'mali sholihati, apabila kamu nggak sanggup untuk ngerjain ya kerjaan amal-amal soleh ya, kerjaan yang baik, pala ta'ti a'malal fasida, jangan kamu kerjain kerjaan yang bahaya tuh ya, yang rusak. Artinya kalau kita nggak bisa kerjain nih kerjaan yang baik, jangan kerjain kerjaan yang dosa gitu ya, jangan kerjain yang dosa. Nah pak akhisa ya, maka alangkah ruginya tuh ya gitu ya, pak akhisa tuh bikasril kha al ma'dumah ya gitu, yaitu dengan kasroh hak yang enggak ada titiknya ya gitu, sinnya keluar bertitik ya, wastas di sin dan tasdidnya sin, jadi pa'akhissa gitu. Nah bihalin, maka kamu akan rugi katanya dengan sesuatu keadaan min salamati dinika binihi ya, untuk keselamatan agamanya, fi ta'ti lihayatihi, dalam mengosongin waktu ya di waktu hidupnya nih ya, minal ibadati, dari ibadat. Berarti kalau kita tuh ya ngikutin tuh bisikan-bisikan setan tuh ya, hawa nafsu kita, nah itu berarti kita bakal ya apa tuh ya, bakal suatu dapetin kerugian katanya ya. Kenapa ya? Nah karena kita banyak ngosongin nanti waktu kita gitu ya untuk ibadah. Nah wa qauluhu akhissa fi'lu ta'ajjubin ya, ini ya kalimat ya gitu ya, kata-kata akhissa itu fi'il ta'ajjub, alangkah gitu, pa akhissa maka alangkah gitu ya. Fi'il ta'ajjub itu ada bentuk amr ya, asmi wa absir dalam Al-Qur'an gitu ya. Nah ya fi'il ta'ajjub ya, madin itu bentuknya fi'il madi, wa maji'uhu ala suratil amri, tapi bentuk amar ya, jadi statusnya fi'il madi tapi bentuknya amar ya, kayak di Quran tuh di dalam surah Kahfi asmi wa absir gitu ya, itu alangkahnya gitu. Nah ya senami wa qauluhu bihalin itu fa'il ya, wal ba zaidah ini nahu ya, li tahsinil lafzi li anna maji al marfu, karena datangnya kalimat yang rofa tuh ba'da suratil amri qabihun, sesudah kalimat ta'ajub yang apa ya, yang bentuk amar itu jelek katanya. Nah ya, wa yadullu ala zalika ma fa'din nusahi ma akhassaha lumin salamati dinihi, alangkah buruknya keadaan keselamatan agama kamu fi ta'lili hayatihi, di dalam mengosongin masa hidupnya. Jadi hidup kita tuh dianggap ya kita kosongin dalam ibadat ya, berarti kita termasuk orang yang paling rugi gitu ya. Jadi masa hidup kita nih kita nggak gunakan untuk kebaikan, untuk ibadat, itu termasuk ya bilangan orang yang paling rugi tuh katanya kita ya. Nah hayati itu ay kisata halin min zikri amrin yatajubu, yaitu ya satu keadaan yang buruk loh, yaitu min zikri amin yatajubu, yaitu menyebut kalimat perintah atau amar jangan apa tudukannya tajub. Wa ala hazin nusati, atas ya susunan kitab ini bahwa halun mafulun itu menjadi hal dan mafulun bih gitu. Wa humila ya, wa hamila saykhuna Yusuf As-Sambalawi ya, telah mengihtimalkan ya guru kita Imam Yusuf As-Sambalawi ala anna qaulahu fin nusatil ula, yaitu perkataan dia tuh Imam As-Sambalawi tuh. Nah itu dalam susunan pertama Pak Akhissa ya fi'lil amr tuh Pak Akhissa ya,
Pakana qauluhu bihalin maf'ulun lah, itu halin itu jadi maf'ul katanya. Ini dudukan aja ya gitu. Nah, palba lil mulabasa, taknya mulabasa, wal makna irdi bil amril khasisi, redoklah kamu ya dengan kerjaan yang buruk nih hakir, yang nilainya kecil, mutalab bisan bihalin min zikri, karena kamu ya dalam melaksanakan zikir. Ya, jadi ketika kita zikir, hati kita tuh selalu ingat sesuatu bisikan-bisikan setan. Itu adalah suatu perbuatan yang nggak bagus, jangan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, zikir izin naumu akhul maut ya, karena kalau yang namanya tidur itu adalah saudaranya mati. Ya, tidur kan sama mati sama. Gitu ya. Itu nya dikata an-naum akhul maut, tidur sama mati saudara, teman. Ya gitu, mati nggak tahu apa-apa, ya tidur juga kan nggak tahu apa-apa kan, ya mati udah nggak ada kebaikan lagi kan, nah tidur juga nggak ada kebaikan kan, gitu ya gitu ya, jangan banyak-banyak tidur, rugi. Ya, itu kalau kita tidur ya, hanya waktu kita tuh kalau kita kakek waktu tidur aja kosong gitu ya. Hanya di dalam Ihya Ulumuddin tuh Imam Ghazali kan bilang gitu ya, waktu kita yang 24 jam ini ya, kalau kita pakai buat tidur mulu itu nanti pada kosong, karena kita nanti di hari kiamat tuh Allah bikinin kotak-kotak tuh 24 jam ini ada berapa kotak tuh, 24 kotak. Nah karena yang kita isi berapa kotak tuh ya buat kebaikan gitu. Nah belum lagi isinya kemaksiatan umpama gitu, ini berapa kotak itu, banyakan mana nanti antara kotak ya kebaikan sama kotak kemaksiatan gitu. Nah kadang kita gunain buat tidur mulu, nah kayaknya kan rugi ya, iya kosong gitu. Hanya kata Imam Ghazali tuh ya, kalau kita nih umur kita 60 tahun ya, kita tidur 8 jam, itu 20 tahunnya itu udah kepotong kosong. Kalau kita tidur 8 jam ya berarti 20 tahun kosong gitu. Kalau kita umur 60, ini 60 gitu. Nah kadang kita tidur 8 jam tuh sehari semalam tuh 8 jam, kata dokter kan gitu ya, pengen sehat gitu ya, tidur biar cukup 8 jam. Nah kita tidur 8 jam tuh berarti 20 tahun udah kepotong tuh ya kan, habis tuh iya 20 tahun. Nah tinggal 40. Nah yang 40 antara kebaikan dengan apa tuh kemaksiatan banyakan mana? Iya belum lagi yang kosong tuh, yang kita melompong aja dah ya, kagak ngapain, nggak zikir, nggak ngapa, bolong itu. Nah kira-kira gitu ya, kalau kita hitung-hitung kan gitu paling berapa kotak aja kita isi kebaikan kan gitu ya. 1 jam nih kita nongkrong dah di sini, 1 jam keisi satu-satu ya. Nah kemudian tadi kita sholat tuh subuh, ada gak sejam kita nongkrong ya? Kalau kagak digabungin ntar sama sholat zohor, asar gitu. Nah itu kita lo 5 waktu sholat itu ada gak 5 kotak itu 5 jam ya? Nah gitu ya? Iya nyangpul gitu ya. Nah kalau bangpul tuh 5 jam itu ya, nah 5 kotak baru ya, ditambahin lagi kotak apa lagi saja. Nah kan itu baru masih apa tuh, kalau ya diambil tuh 8 kotak ya buat tidur 8 jam ya kan, berarti 8 kotak. Nah sisanya kan berapa ya, 16 kan. Iya, nah 16 kotak ini nih isinya. Nah kalau kita tuh buat ibadah teman 5 ya berarti banyak mana? 11 lagi yang kosong tuh itu. Hah? Iya minus itu bisa gitu, rugi. Hanya kalau kita kosongin tuh, hanya kalau kita banyak tidur ya akhirnya gitulah ya, jadi kosong tuh. Hanya di sini katakan an-naum akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati ya, nggak banyak manfaatnya gitu. Wa huwa ainaumu ta'tilul hayat, yang namanya tidur itu ngosongin waktu hidup. Jadi waktu kita hidup kita kosong, nggak ada isinya gitu ya. Nah waltihaku bil jamadat, dan disamain dengan binatang ya, dengan binatang atau benda ya, gitu ya, sama gitu jadinya teman, kayak binatang jadinya gitu ya. Nah gitu. Nah wa zakara Abu Thalib al-Makki khilafan fil yaqazati al-mujarradati ansa iril ibadah ya, telah menyebutkan Abu Thalib al-Makki yaitu ya berbeda, yaitu dengan melek yang nggak ada isinya untuk ibadat. Nah kalau kita melek nggak ada isinya ibadat juga nggak ada artinya juga kan gitu ya. Sekarang kita nggak tidur lah
Sekarang kita melek ini bengong aja, kagak ngapain, zikir kagak, ini kagak, kerja dunia kagak, kerja akhirat kagak. Itu kan namanya kan kita sabahlul, ya luntang lantung gitu. Nah itu kan kosong kalau begitu. Ya kita ibadat kagak. Ya, nah sekarang kita kerja dunia enggak juga. Karena kalau ada kerja dunia kan namanya ada manfaatnya. Ya kita kerja dunia kita buat akhirat kan masih ada isinya, namanya ada manfaatnya. Nah kalau kagak, dunia kagak, akhirat kagak, ya gitu, ibadat kagak, ini kagak, udah bengong aja. Ya, berapa jam tuh yang kita gunain, gitu ya. Nah, itu katanya tuh iltihaq bil jamadat, gitu. Ya. Nah ya, jadi teman juga dengan kosong yang kosong daripada ibadat tuh minaz zikri wa ghairihi, daripadanya wa naumul ladzi laisa litaqawiyya ala taatillahi ta'ala, tidur yang bukan untuk membawa kekuatan untuk ibadat pada Allah, au laisa li ajli tarkil maksiyah, atau juga kita tidur karena ninggalin maksiat. Ya, karena kita kalau kita melek dengerin mulu nih orang ngomong, lihat maksiat, lebih bagus tidur gitu. Ya, nah pakila maka dikatakan al yaqazatu abdollu ya min zalika naum, ya gitu, melek itu lebih baik daripada tidur, ya karena kalau tidur meleknya kita ini kita isi untuk ibadat gitu. Nah tapi kalau meleknya kita nggak isi ibadat, lebih bagus tidur gitu. Karena li'annahu naksun, karena kalau kita tidur ya gitu itu adalah satu kekurangan, rugi kan gitu ya. Wakila ada pendapat lagi mengatakan an-naumu aula, ada yang bilang lebih bagus tidur daripada melek, nanti mendingan tidur daripada melek katanya. Kenapa kok tidur lebih bagus? Nah li'annahu, karena kalau tidur li'annahu qad yara fihi Allah ta'ala awin nabi awis solihin, karena kalau kita tidur kan kita bisa ngimpi ketemu Allah, ya ketemu nabi, ketemu para aulia, ya siapa itu kalau kelas kita sih ketemu setan mulu, ya kalau kelas kita hanya ketemu setan mulu. Nah itu kan yang ketemu pada apa kan, ketemu ngimpi pada ngimpi ketemu Allah, kayak Imam Abu Hanifah, ya Imam Ahmad bin Hambal. Nah gitu, dia Imam Ahmad bin Hambal tuh ngimpi ketemu Allah tuh sampai 100 kali. Ya saking apa aja tuh, ya bersihnya dia tuh, gitu ketemu ngimpi. Nah kita ngimpinya apaan? Ya itu. Kotak itu bukan nggak kotak kosong tuh kalau itu. Ya kagak, nggak berkosong dia. Gitu ya, ketemu ngimpi nabi, ketemu gitu ya. Nah gitu ya Allah. Nah kalau kita ngimpi, kita ngimpiin orang tua aja kita kagak. Ya tahu usah si nabi. Ini ada orang bilang kalau kelas-kelas kayak kita gini ketemu nabi gitu ngimpi, ya kejauhan gitu. Abahnya aja dia nggak pernah ngimpiin. Enak nggak kita ngimpiin abah kita yang udah mati? Ya ini Jami udah berapa tahun abahnya mati? Nah udah lama ya. Tapi nggak pernah ngimpi kan? Iya. Ngapa tuh? Ya karena kita kurang apa tuh? Ya kurang dekat, kurang cinta kan gitu sama abah kita. Nah iya gitu. Coba kalau kita cinta, kita dekat sama abah kita, pasti ngimpi. Nah dulu kita punya demenan, kita ngimpiin mulu. Punya demenan, kita ngimpiin mulu. Karena apa? Nah kita demen, ya kita ingetin gitu, ngimpi jadinya. Sekarang udah jadi bini kagak. Gitu, ya udah jadi bini gitu. Jamin ngimpiin nggak? Gitu. Ya bininya gitu, kalau tidur ngimpiin bini gitu. Agak aja dah. Gitu. Orangnya ada di samping dia. Gitu deh. Karena apa ya, kita udah lain. Kalau dulu kan nggak ketemu. Gitu perasaan gitu tuh kan ada mahabbah kita. Ya itu benar-benar kita kan kecurah sama dia, nggak ada yang lain dah. Ya mahabbah kita begitu. Nah jadi ngimpi mulu, ketemu ngimpi kan gitu. Nah ya kita gitu juga kalau ngimpi itu kepada Nabi, ya kita mahabbah kepada Rasulullah benar-benar tuh, ya kita jalanin sunnahnya apanya semua. Nah bisa ketemu sama Nabi. Nah karena sama orang tua kita kok nggak mau begitu, karena orang tua kita nggak ada. Bisa orang tua kita mati udah aja, kita menganggap kok orang tua kita nggak ada apa-apanya, gitu kan? Iya, berarti kita bandingkan sama diri kita. Abah gua dulu, ya gitu, ya baca Quran aja kagak. Iya begitu dah katanya, cuman dia tidak bisa, masih mendingan. Gitu. Itu kan berarti ngecilin kan?
Nah itu mana bisa ada mahabbah begitu. Ya, kita kan disuruh kan cinta sama orang tua kan gitu. Ya bener-bener gitu tuh. Ya berbakti, berapa sama orang tua. Nah kalau kita benar-benar begitu tuh bisa ngimpi gitu. Nah kalau kagak sih ya buru-buru. Ya orang tua juga kan tahu kita nih. Ya dia meninggal gitu. Ya dia tahu kita nih gitu. Gimana tuh cintanya kita, sayangnya kita kepada orang tua. Ya kita doain aja jarang-jarang. Iya mampir lahu warhamhu gitu ya jarang-jarang itu ya apalagi yang namanya kita tuh waktu dia hidup sampai dia mati tuh ya kita punya mahabbah yang tinggi tuh cinta pada orang tua bener-bener gitu nah, itu bisa kalau yang begitu ya tapi kita kan habis begitu dia mati ya udah yang kita ributin apaan warisannya ribut lah warisannya habis ribut warisan udah kesel lah jadinya ya abang gua nggak punya apa-apa nggak ninggalin apa seharusnya ya seharusnya kita bersyukur kita dijadiin ya dengan adanya orang tua kita nah kita bisa jadi begini kan syukur kan gitu itu yang kita nggak syukurin tuh gitu jadi akhirnya kan kita mana bisa tuh berhubungan gitu ya orang yang berhubungan ada orang mati itu karena ada cinta mahabbah kepada orang itu ya tinggi mahabbahnya daripada orang yang apa tuh ya yang mati kita nah itu bisa kita ketemu karena arwah dia tuh nanti arwah orang yang mati itu dengan arwah kita nih lagi tidur itu nanti ketemu tuh iya ketemu kan arwah kita kan kalau kita tidur tuh bukannya roh kita royan disebutnya kalau roh kan kita mati ya royan jadinya bayangan jadi bayangan roh kita nah itu nanti keluar gitu begitu kita pulas tuh aja kita pulas naik di atas ke arah sono ya ke arah nah roh orang-orang yang mati itu nanti kan dia kalau rohnya mati kan ngayab ya artinya bebas dia jalan ke kemana nah itu kalau kita ngimpi tuh ketemu orang yang mati nah itu gitu ya karena dia roh dia tuh yang orang mati itu lagi jalan ketemu nah berbetulan semua sama roh kita ya karena roh kitanya suci naik ke atas sono tapi kalau roh kitanya nggak suci ya akhirnya kan ngayap-ngayap di bawah ini aja di bawah ke langit nah itu yang ketemunya yang bukan-bukan dah apaan aja dah ngimpinya ya mana aja ngimpi diuber-uber gitu takutan ngimpi yang apa alham itu ya gitu ya yang macam-macam dah yang ngimpi yang udah yang apa kerja yang dulu kita pernah kerjain yang gitu jalan-jalan tuh kebon dulu kemana yang gitu nah itu yang ya ahlam itu namanya ngimpi yang nggak ada ininya gitu ya nah itulah ya jadi kalau orang-orang yang apa tuh yang bersih yang apa itulah ya bisa lah dia itu apa tuh ya ngimpi ketemu Allah ya ngimpi ketemu Nabi ngimpi ketemu orang yang soleh tuh ya nah gitu ya enggaknya kalau kita kelas kita bisa ketemu orang tua kita aja ngimpi kan enak banget tapi kan jarang bukannya jarang ada juga nggak pernah udah puluhan tahun tuh orang tua kita ya mati ya tapi kita nggak pernah ngimpiin orang tua kamu kan itu kalau kata ketemu orang tua tuh kalau orang tua tuh kita ngimpiin nggak bakal di apa tuh dikelabuin sama setan ya sama seperti kita ngimpi ketemu Nabi ya nggak dikelabuin setan itu ya karena kan kalau kita tuh sama orang tua kita kenal banget kan ya kalau kita gitu ya nggak bakal dikelabuin sama setan itu satu keuntungan ya itu tandanya kalau bangsa kita sering tuh ngimpi ketemu gitu orang tua itu berarti hubungan kita sama orang tua itu bagus gitu ya cakep bagus nggak punya ada kesalahan nggak apa gitu hanya jadi sekarang kita ya rajin-rajinin dah ya patehain orang tua ya istighfarin buat orang tua gitu ya supaya kita nih masuk dalam ya bilangan-bilangan orang-orang yang berbakti ke orang tua kalau kita berbakti sama orang tua udah pasti dah ya kita bisa ketemu dah ya ngimpi orang tua ya satu nikmat gitu ya kita tahu ya ini jangan jangan berhenti dah doain ya orang tua kita ya setiap kita apa tuh ya kita sholatin tuh kalau bisa kita sholat yang taknisul mayit tuh ya buat orang tua kita atau sholat hadiah tuh ya kita sholatin dah ya orang tua kita apa nah supaya benar-benar orang tua kita tuh benar kita nanti terhibur senang sama kita gitu ya nah tuh ya nah ya jadi katanya ada yang pendapat ulama nih bilang tidur lebih utama karena tidur itu bisa ngimpi ketemu Allah ngimpi Nabi ngimpi orang solehin nah wa amman naumul ladzi ala qasdi talabi salama wa niyatil
qiyamil lail fahuwa qurbatun. Adapun kalau kita tidur niatnya untuk selamat daripada dosa nih, dan atau kita tidurnya niat tuh supaya ya bisa bangun malam. Nah itu adalah satu ibadat nilai kita gitu ya. Kita qailullah tuh, qailullah kan disunatin sama Rasulullah ya gitu. Jadi kalau kita nih malam ibadat, nah siangnya disunatkan kita tidur lah gitu ya. Siang tidur qailullah tuh boleh sebelum zuhur atau sesudah zuhur gitu ya, nggak apa-apa kita tidur sebelum zuhur, kita tidur, kita niat supaya apa ya, kuat nih ibadat. Nah ya, karena kalau kita qailullah sebelumnya zuhur itu untuk menutupin kekurangan tidur kita tuh di malam. Nah kalau kita tidur di sesudah zuhur itu untuk persiapan malam, jadi kita kuat, nggak ngantuk kan. Kalau kita udah tidur kan habis zuhur kan, nah nanti kan sore itu umpama kita awabin kan enak. Kalau iya seger. Coba kalau kita nggak tidur antara maghrib dan isya, aduh puyeng kan, gitu ngantuk banget, nahanin nggak begitu susah. Kayaknya dianjurin tuh gitu, kita tidur lah nggak apa-apa ya sebelum zuhur kita tidur qailullah, dan setidaknya juga qailullah juga. Ya, ini buat orang-orang yang kagak ada ya kerjaan dunianya nih. Kalau yang kerjaan dunia ya utamakan kerjaan dunia, mau dari tidur. Nah, iya nggak jadi kerja dia gitu ya. Karena lain lagi kalau orang yang kerja begitu ya ibadatnya beda dengan orang yang tukang ibadat zikir gitu ya. Nah itu ya, habislah ya bacaan kita ini ya masalah ya waktu tuh antara terbit matahari ke waktu zuhur. Nah ini masuk kita nanti adab al-istidadnya, itu persiapan untuk kita ya menghadapi sholatnya zuhur nih, sholat 5 waktu dah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min awaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una hasana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman yaqiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.